Setelah live perdana, halo, ada dari LND Racing Design. Halo halo, Malang. Jadi, apa yang teman-teman ingin tanyakan seputar copywriting, teman-teman? Sebenarnya setiap live class itu, saya mikirnya sih live class ini nggak kita bawain yang berat sih, teman-teman ya, tapi lebih ke sharing santai gitu kan, yang berat itu di materinya aja, member area gitu ya. Atau aku ada kepikiran gini sih, teman-teman ya, kan kapan hari ada yang request gitu kan, "Mas, buatin ini dong, kayak challenge copywriting," gitu kan. Jadi, produknya apa misalkan, terus buyer personanya apa, terus kita buatin copywriting, terus Masnya tes. Nah, kalau misalkan teman-teman mau seperti itu diadakan di live class itu boleh banget sih. Tapi ya nanti kita tunggu feedback dari teman-teman. Atau kalau menurut teman-teman gimana? Bisa diberikan feedback. Oke, dari William, proses onboarding klien baru kok Show gimana ya? Boleh di-share saat 5 klien baru kok? Oke, jadi klien baru, klien ya. Mhm. Jadi, kalau aku klien copywriting lagi tutup sih. Tapi kemarin ada terima itu klien agency sih, agency iklan ya. Jadi, onboarding-nya biasanya seperti ini sih. Bentar ya. Mungkin aku share screen aja ya. Kalau aku terima klien itu kayak gimana sih? Agar teman-teman tahu ya. Mhm. Oke, jadi kalau aku terima klien biasanya seperti ini sih. Ya, jadi biasanya itu aku dapat kliennya itu dari ini teman-teman ya. Dari apa sih? Dari kenalan, dari sosial media yang pertama. Terus yang kedua dari kenalan, dikenal-kenalin, terus yang ketiga dari komunitas. Biasanya seperti itu, karena kalau teman-teman lihat aku juga join banyak komunitas dan dari sana juga kadang-kadang dapat dapat klien gitu kan. Nah, kalau misalkan case-nya di sini adalah ini kan masih fresh ya, yang nggak fresh banyak gitu ya. Kalau misalkan yang masih fresh ini kan tanggal 12 Januari, itu biasanya aku ajain untuk Zoom meeting gitu kan. Kalau misalkan ini ngomongin tentang advertising gitu ya. Ya udah kayak gini, "Halo, mau besok atau lusa?" gitu kan, tetap 2 pilihan gitu ya. Terus bisa oke, oh karena dia udah nentuin gitu kan, besok jam 2 siang, oke. Nah, terus di harinya, pas hari H-nya aku follow up lagi. "Halo Kak, iya nanti jam 2 siang meeting," gitu kan. Ya udah aku share link-nya, ya udah terus, ya udah di pas Zoom ngomongnya itu apa? Nah, ngomongnya itu seperti ini. Ini aku kasih, kira-kira brief-nya ya, yang aku belum tanyain ya. Bentar ya. Let's say itu ini ya. Nah, aku biasanya tanya ini sih. Nah, namanya apa, nama bisnisnya, terus produknya apa aja, nah terus produk best seller-nya apa, terus range harganya berapa, dia terus ya maunya apa gitu kan. Misalkan di sini case-nya untuk konversi gitu kan. Terus ideal audience. Nah, ini karena kita ngomongin iklan ya, teman-teman ya. Karena aku nggak ada klien copywriting yang masih fresh sih. Udah ya tahun lalu, Desember kali ya. Udah nggak terima klien semenjak banyak ngurusin sosial media marketer gitu ya. Terus di audience, terus di sini aku juga tanya kreatif atau materi yang buat iklanin, terus ini promo, minta fanpage, minta Instagram, terus kendalanya apa, terus strateginya di apa, terus funnel-nya gimana, unique selling point dan lain sebagainya. Terus di sini aku biasanya masukkan beberapa key point yang itu sebenarnya bisa dijadikan untuk angle copywriting gitu. Terus ini juga aku buatin skripnya. Oh, ini bukan ini. Oke, ini klien lain. Nah, terus ini juga aku buatin skripnya, skrip copywriting-nya. Udah iki kok. Oh, bentar, ini belum tak ganti. Bentar ya. Magical Toys. Oh, ini yang benar. Ini ya. Nah, ini kan, terus ini ya, sini aku buatin copywriting-nya. Cuman ini kayaknya nggak pakai deh. Ini nggak pakai gitu kan. Biasanya aku buat beberapa ini sih, headline sih. Ini ya skripnya. Ya udah aku buatin skripnya gitu kan. Terus habis aku buatin skrip ini,
aku approval ke klien gitu kan, kalau skripnya seperti ini apakah oke atau enggak. Kalau dia oke, baru kita jalan. Gitu sih teman-teman. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya, William. Kok ada share screen-nya? Oh, maksudnya? Iya, tadi aku udah share screen nggak sih? Udah kayaknya ya? Masa belum? Oke, dari L&D Racing Design. Saya belum memahami betul, Kak. Soalnya belum selesai lihat videonya, tapi udah bisa paham dikit. Mantap. Doakan ya, teman-teman. Minggu depan deh, aku update lagi ya. Karena lagi banyak project gitu kan. Jadi, mau nambah kelas di kelas WA marketing di sosial media marketer, terus handle agency juga, terus apa lagi ya? Um, ada handle consulting juga, jadi ya banyak gitu ya. Waduh di tempatku nggak muncul share. Masa sih? Tapi oh, di teman-teman muncul nggak sih? Masa nggak muncul ya di tempat Kak Rijal? Muncul. Atau mungkin nggak apa-apa nanti kan ada rekamannya ya, jadi nanti bisa lihat rekamannya juga ya. Oke, nah nanti rekamannya aku upload semua di member area aja ya. Di member area, jadi nanti ada rekaman khusus live class gitu kan. Nanti bisa teman-teman, sekarang cuma suara aja Mas, sinyalnya jelek banget. Nggak apa-apa, nanti ada record-nya ya teman-teman. Ini udah aku record. Nanti aku uploadin di member area ya untuk rekamannya ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak terlalu ini sih, nggak usah terlalu pusingin tentang live class ya, karena live class ini kan ya kita ngobrol-ngobrol santai sih. Kalaupun ada yang daging banget, itu aku pasti upload di video sendiri di member area ya. Jadi ya biar lebih enak belajarnya. Oke, apalagi nih? Dari William lagi, kalau misal klien udah nerima kopi kita, terus tapi nggak convert, nah tapi ternyata nggak convert, aku barusan juga terima klien, ya ini juga sharing santai buat teman-teman, terima kliennya itu produk makanan gitu kan, yang mana kalau biasanya aku handle makanan, ya udah banyak sih, aku handle makanan gitu kan, baik itu copywriting-nya atau iklannya, akses live class-nya di mana ya, sinyalnya baru jelek nih, ini ini kan live class, maksudnya akses rekamannya, nanti aku tambahin di ini ya, member area, jadi video-video copywriting nanti ada ini, khusus live class tanggal berapa, tanggal berapa gitu ya. Tapi ya nanti aku uploadin deh minta Nisha. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nggak convert gimana? Ya, kalau nggak convert, biasanya kalau aku lihat beberapa copywriter lain, itu mereka nggak mau tahu sih. Ataupun ada yang udah ngomong di depan. Jadi kalau revisi bisa 2 kali, itu juga ada. Tapi kalau saya, saya sih biasanya ini sih, kalau saya yang iklanin juga ya, itu biasanya aku coba terus sampai convert, biasanya. Tapi kalau misalkan hanya copywriting, ya itu cuman 3 kali revisi aja. Gitu. Gitu sih kalau convert biasanya ya. Gitu, teman-teman ya. Oke. Lalu ada pertanyaan apa lagi, teman-teman? Jadi, tiap live class ini nanti kita 30 menit, mungkin 20-30 mungkin. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke sesi networking aja, teman-teman. Jadi bisa 2 arah kan. Kalau ini kan 1 arah dari saya. Seperti itu. Takutnya kliennya marah ya, Bu. Nah, kadang itu klien nggak mau tahu, jadi ya sedihnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang nulis copywriting buat orang lain, itu kadang kan orang nggak mau tahu kan. Mau taunya, "Loh, aku ini udah bayar kok nggak convert copywriting-mu jelek," gitu ya. Nah, padahal harusnya sih kalau misalkan udah sesuai brief dan udah sesuai kesepakatan di awal 2 kali revisi, ya sebenarnya nggak bisa, ini kita optimasi sampai sampai convert gitu kan. Karena itu kan banyak faktor ya teman-teman ya, convert atau enggak. Yang pertama, faktor yang di atas ya, jelas ya. Yang kedua, faktor branding. Kalau brandingnya nggak terkenal kan susah. Yang ketiga, faktor advertisernya, gimana ngiklannya, dan lain-lain. Yang keempat, faktor offernya, penawarannya nggak menarik, dan lain-lain. Nah, itu kan ada banyak faktor sih. Jadi, ya susah gitu kan, kalau kita nggak mempelajari bisnis. Gitu, ya itulah sedihnya kehidupan copywriter buat kalau misalkan kliennya nggak mau tahu gitu ya. Tapi itu jarang banget sih, yang aku handle kebanyakan itu, ya udah kalau misalkan udah sesuai brief,
kliennya suka, ya nggak pernah komplain, nggak pernah balik ke aku udah marah-marah sih, kebanyakan sih. Ya paling ada lah 1, 2 gitu ya, yang tanya, kok nggak convert ya? Terus saya harus gimana dan lain-lain, gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman, punya klien, ya harus dihadapi dengan sabar dan tulus, teman-teman ya. Oke, Kak, kali kasih contoh buat deskripsi produk yang menarik dong, biar bisa di-copy. Oke, nah ini aku lagi mikirin mungkin di live class minggu depan ya, teman-teman ya. Jadi nanti aku sediain studi kasus gitu kan di live class minggu depan. Selain di video bongkar copywriting kan ada ya, cuman ya mohon maaf belum saya update lagi gitu kan. Kalau di video bongkar copywriting teman-teman lihat itu ada sesi bedah khusus. Jadi aku lihat iklannya dari mana ataupun aku juga lihat ininya apa yang di Google Form di bongkar copywriting itu kan teman-teman bisa submit gitu kan copywriting yang mana yang mau teman-teman lihat gitu kan. Yang teman-teman mau aku bedah, nah itu aku bedah di sana. Cuman mungkin di live class ini nanti minggu depan aku kasih ini deh, aku kasih satu produk gitu kan, terus target pasarnya, terus copywriting-nya buat di mana, nanti teman-teman bisa coba nulis copywriting terus aku review ya. Oke, wah ya banyak banget. Oh, ini gimana cara munculinnya? Hah? Sorry, tadi ada yang tanya, tolong tanya lagi dong di kolom Q&A. Tiba-tiba aku centang ternyata hilang ya. Mohon maaf ya, coba teman-teman tadi ada yang tanya di kolom Q&A, tolong tanya lagi ya. Oke, terus apa lagi? Kak, kok kan kalau bikin copywriting di WA seringkali kepanjangan hingga akhirnya ada baca selengkapnya gitu kan. Oke. Saya memaknai kalau baca selengkapnya pasti customer bosan. Oke. Nah, itu bisa dites aja sih. Jadi, akhirnya saya potong-potong tulisannya. Oke, oke. Coba nah, broadcast WA itu, agak tricky. Oke, akhirnya header-nya nggak kebaca. Oke. Mhm. Jadi, yang mau ditanyakan? Kak Intan Haryani? Oke, jadi saya bingung. Oke. Broadcast WA. Sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah, cuman kalau tidak dipotong mungkin orang akan merasa, nah males itu asumsi kita kan, bukan apa yang terjadi sebenarnya kan. Sebenarnya nggak masalah gitu kan kalau misalkan nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena saya dulu pas handle kitchenware itu ya panjang banget, ya dan orang-orang masih baca dan orang-orang masih kasih feedback gitu kan. Jadi tipsnya, yang pertama nggak apa-apa dicoba. Jadi dicoba gitu kan, kalau misalkan panjang kayak gini, feedback-nya gimana? Ada yang respon balik nggak? Terus kalau misalkan untuk penjualan gitu kan, nah itu kan kalau WA kan nggak bisa diukur. Jadi cara ngakalinya itu pakai Bitly. Bitly tahu kan ya teman-teman ya? Ini aku kasih contoh copywriting WA aku ya, yang pakai Bitly ya. Bentar, aku share screen coba ya, agar teman-teman dapat, bentar ya. Ini jadi aku buka story WA aku di sini. bit.ly. Na 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 na. Bentar ya, mana ya? Sudah lama saya nggak memaintain database WA saya, padahal ada di kontak WA saya ada 2 ribuan. Yang lihat story WA ya 200-an ada, 170 sampai 200, tapi nggak pernah saya maintain. Kasian banget. Bentar ya, mana ya broadcast? Wah ini udah lama banget aku nggak broadcast. Nah, jadi kalau misalkan broadcast WA gitu kan, terus cara ngukurnya gimana ya? Ini contohnya misalkan, nah ini kan, read more ini kan, ini nggak masalah, dicoba aja. Terus cara ngukurnya di sini kasih Bitly gitu kan. Nah, nah terus setelah kamu broadcast, misalkan ya 3 hari katakanlah, atau ya 1 minggu katakanlah, itu yang klik itu berapa banyak? Contoh nih, aku liatin di Bitly gitu kan. Oke nih, sudah broadcast gitu kan. Masalahnya kan kita nggak bisa ngukur nih berapa banyak yang klik. Nah, kamu bisa buat Bitly ini tools untuk tracking. Kelihatan nggak sih? Tools untuk tracking. Misalkan nih, nah ini kan kelihatan, oh ada 363 orang yang klik. Nah, ini kan kelihatan. Nah, itu dalam jangka kapan kliknya. Misalkan di sini, oh
hari Senin ini ada 105 yang klik. Katakanlah kalau misalkan kamu broadcast WA ke 200 orang, ada 105 yang klik, artinya kan bagus. Ya 50%-an gitu kan, nggak masalah. Jadi harus bisa diukur, karena kalau menurut kita, "Wah ini kayaknya, ini deh, kepanjangan," gitu kan. Nah, terus orang malas baca, itu kan asumsi kita. Harus tetap diukur, biar kita itu bisa melihat, ininya, melihat apa apa sih namanya, feedback-nya dari orang, hasilnya gimana, gitu ya. Contohnya ini juga saya lagi ngukur gitu kan, ada berapa banyak orang yang klik dari TikTok, seperti itu ya, itu sih. Jadi nggak apa-apa Kak, dicoba aja. Bentar, nggak apa-apa dicoba, hasilnya gimana ya. Oke, semoga menjawab. Dari William, "Oh iya kok, buku Contekan Iklan Miliaran Punya Kosho itu isinya kayak berarti kopi dari bukunya." Oke. Iya, itu aku belum baca sih. Belum baca William, ini ya, kalau nonton tahu ini. Ini buku Contekan Iklan Miliaran ya. Ya, saya jadi endorse gratis dong ini. Tapi ya ini kayaknya sih bagus. Karena saya lihat buku sebelumnya yang Ki Jenderal itu, jadi Ki Jenderal ini kayaknya, saya nggak tahu ceritanya gimana, tapi kayaknya dia itu penemu ilmu cover selling ini, teman-teman, ya, gitu. Dan dia itu buat buku ini, sama ada lagi buku cover selling. Ya, ini buku cover selling. Jadi kalau teman-teman lihat di modul ada cover selling, itu aku pelajari dari sini. Itu kan udah aku tulisnya di deskripsinya. Gitu sih. So far, ya bagus. Cuman yang 15 ini belum aku baca sih. Gitu. Sebenarnya ada sih, ada satu buku copywriting lagi yang menurutku cukup bagus yang lagi aku baca. Cuman ya saya kalau share di sini nanti jadi endorse gratis dong. Iya, nggak apa-apa lah. Gitu teman-teman ya. Ini sih. Jadi aku share. Jadi saya itu lagi baca buku copywriting. Gini ya. Saya nggak tahu teman-teman tahu ini atau enggak. Ini penulisnya Asti Musman. Gitu. Ya, gitu lah. Kapan hari aku ditawarin ini teman-teman, bikin buku sama orang Gramet gitu kan. Ditawari, mau nggak nulis buku di tempat kita? Terus saya tolak, karena nggak jemput. Dan nggak ada kepikiran sih, ya mungkin nanti ya, suatu hari nanti. Oke, selanjutnya dari Wahyu Triaji. BTW teman-teman tadi ada yang tulis pertanyaan di Q&A, tolong ditulis lagi dong. Tadi tiba-tiba hilang karena saya pencet. Oke, mohon maaf ya. Oke, Mas, saya yang kerja di Primaya Hospital. Ada tips nggak ya, Mas, untuk menulis di sosmednya? Sering mentok karena nggak boleh oke, nggak boleh pakai kata-kata superlatif ya. Oke. Coba aku lihat Instagramnya ya. Primaya Hospital. Ini Primaya Hospital, oke. Oh, ini yang kemarin gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak boleh pakai kata-kata itu, bisa pakai kata-kata seperti ini, yang lebih baik dari apa. Itu boleh, itu nggak masalah. Misalkan, eee eee, menghadirkan menghadirkan perawatan, menghadirkan apa ya misalkan ya, saya nggak tahu di sini ya, menghadirkan, laboratorium misalkan, yang lebih baik dari, lab-lab sebelumnya, misalkan seperti itu. Itu nggak apa-apa sih, kalau pakai, yang lebih baik gitu kan. Yang lebih baik dibanding apa, misalkan dibanding, punyamu yang sebelumnya, dibanding tahun lalu, itu nggak apa-apa, itu bisa, gitu ya. Semoga menjawab Kak Wahyu. Terus dari Kak Intan lagi, kok meneruskan pertanyaan saya? Sebelumnya kalau dalam lembaga saya tidak memakai Bitly, murni WA aja kok. Kalau menurut Ko Andre, ya benar, cari persamaan katanya. Kalau menurut Ko Andre, mending WA-nya dipotong aja atau tidak perlu dipotong? Nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau misalkan, nah ini WA broadcast-nya untuk apa sih? Untuk penjualan kah? Atau untuk cuman ya newsletter aja kah? Atau gimana? Kalau misalkan untuk penjualan kan harus diukur. Nah, ngukurnya itu pakai Bitly.
untuk tracking, berapa banyak yang klik. Kalau terkait dipotong atau enggak, nggak apa-apa, dicoba aja. Karena beda market itu beda hasil. Karena aku dulu pegang market emak-emak, itu broadcast WA-nya panjang juga direspon bagus-bagus saja kok. Nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Untuk penjualan nggak apa-apa, dicoba, misalkan nggak dipotong, terus dikasih bitly itu, biar bisa ngukur nanti berapa banyak yang klik. Karena kan susah kalau misalkan kita ambil kesimpulan, tapi kita nggak ada datanya. Jadi ya itu kan jadi asumsi gitu kan. Harus divalidasi gitu ya, seperti di modul. Seperti itu ya. Dari Yasid Sofyan, bagus mana soft selling atau hard selling? Kalau soft selling kenapa? Kalau hard selling kenapa? Oke, bagus mana itu dicoba dari marketmu. Contoh nih, saya dulu pernah, ini aku kasih contoh ya. Ini aku bongkar studi kasus nggak apa-apa karena aku sudah nggak kerja di sana. Contoh ya, bentar ya aku bukain ya. Jadi aku dulu handle kitchenware itu langsung hard selling, nggak masalah dan ya hasilnya oke-oke aja. Padahal itu berantakan banget teman-teman. Jadi itu aku nggak ngerti tentang copywriting sama yang ya tahu sih tentang copywriting, cuman ya kacau lah pokoknya tata bahasanya kacau, terus cara nulisnya kacau dan lain-lain, tapi hasilnya juga oke-oke aja kok. Nah, bentar ya aku kasih tunjuk ya. Itu langsung hard selling teman-teman, karena jualannya. Contoh nih, bentar ya aku cariin ya. Aku cari yang pas aku handle dan rame ya, bentar. Ini contoh dulu yang aku handle ya. Nah ini ya, ini ini brandnya ini yang dulu aku handle 2 tahun sih, 2019 sampai 2019, 2020, 2021 keluar aku. Ini bener nggak sih? Oh enggak, 2018 akhir, 2019 dan 2020 awal. Cuman ini template-nya masih dipakai template-nya. Nah ini teman-teman, ini saya langsung hard selling gitu kan. Sering kan gonta-ganti wajan panjang cepat rusak, cepat hitam, gampang bolong. Sekarang beli yang premium aja Bunda buat bapak-bapak. Nah, gini doang, tapi ada kok yang dulu aku handle yang nah ini kan ada responnya, mana ya? Nah ini juga, mana ya yang aku handle dulu yang rame, bentar ya. Ini contohnya, ini misalkan. Atau ada lagi yang, mana ya, yang aku dulu handle terus rame gitu, banyak yang komen. Ini misalkan, ini saya dulu nggak mendalami copywriting teman-teman, tapi ya saya tahu gitu kan, 2019 gitu ya. Acara tahlilan, selamatan, bahkan pengajian, buat persewaan ataupun acara di rumah, buat sadarnya kafe, warung maupun depot, mulai dari 7.000 saja untuk ecer. Grosir juga bisa, silakan chat admin kami saja. Ini kan langsung upselling kan? Coba Umir kami bisa menjadi solusi bagi masalah Anda. Kami merupakan anak cabang dari itu ya. Nah, untuk info lebih lanjut silakan WA. Kami sarankan karena nah ini kacau sih teman-teman dulu saya ya. Tapi ya hasilnya juga oke-oke aja tuh. Tuh, yang komen banyak, ada yang share gitu kan. Ini organik sih kayaknya. Ya ini kayaknya organik nih. Tapi ya hasilnya oke-oke aja. Ini upselling. Kenapa bisa oke? Karena itu sesuai dengan produknya. Jadi coba nih, teman-teman bayangkan ya, saya jual piring, tapi saya pakai bahasa basi gitu kan. Misalkan nih, bayangkan kalau misalkan suami Bunda bakalan lebih sayang sama bayangkan kalau misalkan suami Bunda makan menggunakan piring ini gitu ya. Eee, Suami Bunda lebih betah di rumah ya, anak Bunda lebih ceria mainnya, itu kan nggak perlu kan. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan orang saat beli piring itu apa sih? Motif, diameter, motif, piringnya terbuat dari apa, bahannya apa, dan lain sebagainya. Itu yang jadi pertimbangan. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu, apa yang jadi pertimbangan orang saat beli barang tersebut. Kalau pertimbangannya langsung produknya, ya udah langsung hard selling aja. Kecuali biasanya itu juga disesuaikan dengan medianya. Contoh, kalau di TikTok. Nah, TikTok itu kan kita ya walaupun aku ada yang lihat yang hard selling banget, itu bisa laku, bisa rame banget, tapi itu dikit banget. Nah, kalau di TikTok contohnya, kan kita nggak bisa langsung hard selling di video gitu kan.
ya harus mulai dari soft selling dulu. Jadi tergantung medianya yang pertama, terus yang kedua itu tergantung produknya. Bagaimana orang itu proses membelinya, apa yang jadi apa yang mereka pertimbangkan saat beli produk tersebut. Nah, itu yang harus kita, pikirkan dulu, gitu ya. Jadi ya nggak ada metode yang, pasti bagus soft selling pasti bagus soft selling, enggak. Tetap harus diketahui itu dulu ya. Oke, semoga membantu, Kak. Lalu dari William lagi, cara menjual dan merangsang ke otak reptil supaya customer merasa aman dan beli, ada tips caranya, Ko? Oke, kalau mau customer aman, itu ada banyak cara. Yang pertama COD, itu jelas orang Indonesia suka COD ya. Yang kedua garansi, apalagi? Yang ketiga itu bisa dari social proof sih. Jadi ya ini kan ngomongin social proof ya. Social proof itu kan banyak kalau teman-teman lihat di, modul, ada yang namanya endorse. Endorse itu kan juga termasuk social proof gitu kan. Atau produk kamu diliput mana misalkan, kayak kalau teman-teman lihat Isambel itu kan dia menjelaskan kan, as seen on mana, TV mana, itu kan juga termasuk social proof. Jadi orang itu merasa aman gitu ya. Terus bisa ditambahkan testimoni, tapi testimoninya itu kalau bisa sih jangan, barangnya bagus, anak saya suka gitu ya, tapi yang lebih tajam sih. Jadi misalkan kayak dia kasih foto, terus dia bilang, "Terima kasih ya Kak, barangnya udah sampai," dan lain-lain. Itu lebih terlihat real lah ya, daripada nggak hanya ya asal testimoni, gitu. Jadi ada banyak cara untuk membuat orang aman ya, gitu sih William. Semoga menjawab ya. Baik kok, terima kasih. Berarti memang harus banyak-banyak testing ya? Iya benar. Karena, sampai sekarang pun aku juga testing sih, terutama untuk ini ya, apa, handle copywriting-nya klien. Jadi aku ada satu, yang aku handle teman-teman, itu, cukup banyak gitu kan, budgetnya juga lumayan, lumayan besar ya di angka 500 ribuan per hari, itu juga copywriting-nya itu ganti-ganti terus tiap minggu. Nah, jadi teman-teman bayangkan ya, jadi, jalani iklan, itu copywriting-nya terus ganti terus tiap minggu. Jadi, jalanin 2 campaign katakanlah ya, 1 campaign itu untuk, tes copywriting-nya, 1 campaign itu yang jalan terus. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman jalanin iklan gitu kan, jalanin kampanye, itu kan pasti ada yang namanya ad fatigue gitu kan. Ad fatigue itu apa? Jadi kalau misalkan orang itu melihat copywriting yang sama, ini kan mereka merasa bosen gitu ya, jadi jenuh gitu kan. Nah, itu kita harus ubah terus. Nah, itu yang saya testing sampai sekarang. Jadi idealnya harus testing copywriting terus ya. Kak, gimana caranya buat broadcast di WA? Oh, oh iya ada kok ya, terima kasih Bu Enda sudah menjawab, ada di video copywriting untuk WA marketing, silakan nanti dicek ya. Oke, dari Kak Devi, kok aku ikut sharing ya buat Mas Wahyu? Boleh. Kebetulan saya juga pernah buat copywriting untuk list rumah sakit. Kalau saya biasanya lebih menunjukkan keunggulannya seperti, oke, menarik, dan betul dicari sinonim kata terbaik. Iya, boleh. Bisa pakai kata yang lebih baik mungkin, atau apa kayak, apa, ya apapun itu. Saya belum mendalami niche, belum pernah sih bikin copywriting untuk kedokteran ya. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga menjawab. BTW tadi ada yang tanya di kolom Q&A siapa sih? Aku lupa ini, aku tiba-tiba kehilangan pertanyaannya, nggak bisa balik. Coba nanti teman-teman tanya lagi ya. Mohon maaf. Am 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 am. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira teman-teman? Jadi memang copywriting itu harus sering testing sih teman-teman ya. Tapi, apalagi ya, yang jadi menarik itu sebenarnya, saya lihat kebanyakan orang itu juga belum tahu copywriting itu apa gitu kan. Jadi ya kemarin, saya sering bikin konten di TikTok, mayoritas di TikTok itu mereka nggak tahu teman-teman copywriting itu apa. Jadi, ya saya masih kaget gitu kan. Nah mereka taunya itu bukan copywriting, mereka taunya itu yang lucu tuh orang-orang yang bikin deskripsi Shopee ya, orang-orang yang bikin konten, nah itu, tapi mereka nggak tahu copywriting itu apa sendiri ya. Jadi, ya kalau dibilang market sih masih sangat banyak sih teman-teman ya. Pertama kali ikutan live masih nyimak dari Sairale, halo, welcome welcome. Jadi live-nya ini biasanya, live santai sih, tapi kalau misalkan materi itu aku akan tambah di member area ya. Contoh portofolio copywriting itu seperti apa ya? Hmm gimana ya? Aku juga belum pernah lihat sih, coba aku cari ini.
Oke, karena portfolio saya itu kebanyakan dari sosial media, dari, kalau CV sih ada ya, CV saya tunjukin deh CV teman-temannya. CV saya tunjukin ya. Hah? Apa nih? Bentar ya, soalnya nggak banyak, copywriter yang mau nge-share portfolionya. Hmm, kalau CV saya itu seperti ini biasanya, sebentar ya, aku juga nggak pernah lihat portfolionya, copywriter sih. Oh, biasanya seperti ini ya, bentar ya, bentar sambil, nunggu teman-teman bisa tulis pertanyaan juga di kolom komen ya. Mhm, oke aku share dulu deh, apa CV, copywriting-ku kayak gimana. Adanya CV sih. Kalau portfolio, mungkin portfolio bisa dibuatin khusus gitu ya, nggak masuk-masuk, masih nggak bisa. Oke, bentar ya. Kalau aku buat CV itu kayak gini sih. Mhm, bentar ya. Ini CV saya teman-teman ya. Saya bongkar-bongkaran di sini. Ini CV ya. Kalau CV saya seperti ini sih. Ya, bukan portfolio banget sih. Jadi ada ini salam kenal gitu kan. Terus ini medsos saya. Terus di sini pengalaman kerja gitu ya. Distributor jurusan MLM saya masukin juga. Terus di sini pengalaman dan pencapaian. Populer artikel SEO friendly, pemateri webinar, terus menulis kopi di berbagai industri. Terus di sini ada artikel yang mengutip saya, gitu sih. Kalau CV, kalau, portfolio belum ada yang benar-benar profesional banget ya, kayak website sendiri gitu belum ada sih. Ya itu sih, kebanyakan sih dari media sosial sih kalau saya ya. Jadi ya portfolio itu ya, nggak terlalu kepakai banget sih kalau di aku ya. Karena jarang banget ada yang tanyain aku, minta, "Lihat dong portfolio copywriting-nya," itu jarang banget sih. Mungkin karena personal brand ya, tapi kalau nggak ada personal brand itu ya butuh sih. Mungkin bisa dibuatin di PDF mungkin, kayak yang tadi gitu ya. Jadi, copywriting kamu udah tulis seperti apa. Kalau saya lihat dari Glints itu seperti ini biasanya malah. Ah, ini misalkan ya, ini saya kutip dari Glints teman-teman ya. Saya share, ini misalkan, contoh portfolio copywriter, gitu ya. Nah, gini doang. Ya, gitulah. Itu ya, semoga menjawab ya videonya. Kalau kamu buat yang profesional bisa dibuat di website, atau kalau misalkan nggak ada ya buat di PDF aja nggak apa-apa ya. Di YouTube-nya Copywriting Course. Oh, oke, menarik. Iya iya iya. Nanti akan saya lihat lagi. Copywriting Course itu bagus sih. Oke, apalagi contoh untuk asuransi kok. Oke, asuransi ya. Asuransi nggak, aku belum pernah lihat copywriting-nya sih. Oh, asuransi itu biasanya mereka kayak ditakut-takutin gitu. Jadi, misalkan kalau kamu sakit gitu kan, tapi ya kamu nggak bisa kerja, terus kamu nggak ada penghasilan dan lain-lain.
cuman aku jarang banget terpapar iklan asuransi. Coba kita lihat. Nah, asuransi itu yang bagus itu yang di Thailand itu loh. Jadi kalau teman-teman lihat iklan-iklan Thailand yang insurance itu kan bagus-bagus. Jadi sangat-sangat emosional kan. Itu sih. Bisa ambil ide dari sana juga. Nah, ini ya, kalau misalkan teman-teman, nah saya nggak tahu, saya nggak mendalami ini, tapi coba kita lihat ya. Coba kita lihat di Ads Library. Iklan asuransi itu seperti apa. Ini dari siapa ini? Nico Steven. Oh, Nico Steven ini, oh saya tahu kayaknya orang ini. Ini tepat, ini tepatnya apa yang harus kamu lakukan dan dilakukan ketika membeli asuransi jiwa. Mari kita lihat. Hah? Oh, ini sorry saya skip ya teman-teman. Ini kayaknya dia lagi ngetes deh. Kalau misalkan pakai kertas-kertas gini responnya kayak gimana. Nah, ini kan dia lagi tes yang lain kan. Sekarang kamu bisa tertawa pada kekhawatiran asuransi jiwa. 15 kesalahan terbesar pemilik bisnis ketika membeli asuransi jiwa. Nah, itu ya, kayak nanti bisa lihat, tuh ada lagi dia iklan. Ucapkan selamat tinggal pada kekhawatiran asuransi jiwa. Nanti bisa lihat beberapa rekomendasi ini sih. Sambil nanti kalau aku ketemu yang menarik, akan aku update deh di video ya. Gitu ya. Wah, ini landing page-nya. Ibu gratis terbaru menunjukkanmu 15 kesalahan terbesar pemilik asuransi. Oke. Subscribe. Nah, saya subscribe dulu ya. Dalam ebook ini gratis. Ya, gitulah ya. Saya jadi ngalor ngidul ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, semoga menjawab Kak Stefanus. Lalu selanjutnya dari Kak Devi, kok kalau copywriting untuk iklan TV sama copywriting untuk campaign di sosmed, itu dari segi tekniknya sama atau beda ya? Lagi penasaran sama copywriting buat iklan TV. Oke, menarik. Jadi kalau iklan TV itu setahu saya itu satu arah sih biasanya. Kalau di sosmed itu kadang-kadang dua arah nggak sih? Iya nggak? Correct me if I'm wrong. Karena yang saya perhatikan di nah, yang jadi menarik lagi, itu kalau di TV itu kan lebih broad kan, global gitu kan. Sementara kalau di sosmed itu kan kelebihannya dia bisa spesifik gitu kan. Jadi bisa ditargetkan misalkan untuk mama, ya tentu kata-katanya harus disesuaikan. Nah, jadi pasti beda. Yang pertama lebih broad, lebih global, yang kedua itu yang sosmed itu pasti lebih spesifik. Itu pasti beda. Beda banget sih. Itu ya, semoga menjawab. Dari Kak Siti Nur Aziza, kok kalau saya sudah dapat list nomor WA, bukan dari landing page, tapi dari orang-orang yang input nomor HP untuk beli produk lain dari tempat kerja saya, WA marketing-nya untuk produk lain itu pakai hard selling atau soft selling? Tergantung produknya juga, produknya apa. Kalau misalkan nah ini kan tergantung temperatur marketnya juga kan. Kalau misalkan mereka itu masih, warm gitu kan, mereka ya masih belum percaya kamu, mereka masih belum kenal, itu biasanya soft selling dulu.
Jadi dikasih apa dulu, misalkan dikasih edukasi, terus jualannya di belakangan. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah marketnya itu udah hot, ya udah langsung jualan nggak masalah kok. Tergantung temperatur marketnya ya. Semoga menjawab, Kak. Oke, dari Kak Intan Aryani, baru pertama kali juga ikut live-nya. Thank you banget. Padahal udah lama ya banget ikut kelasnya Trek Keuangan dari Sabar. Ya, sama-sama. Memang saya hadir untuk melayani teman-teman di sini. Oke, dari Kak Fadil Muhammad. Portfolio copywriting di YouTube Copywriting Course yang videonya 10 menit ya? Ah, saya nggak tahu nih. Ya, nanti tanya Kak Listia ya. Ada kayaknya. Mmm, itu wishlist saya teman-teman, ikut course-nya orang itu ya, siapa sih? Nelson Nelson siapa gitu, atau siapa gitu, tapi mahal banget course-nya ya, dan nggak lifetime lagi. Gitu ya. Dari Kak Siti Nur, makasih banyak sebelumnya Ko, sukses selalu sama-sama. Dari Kak Stefanus, iya benar, itu nyari di FBS Library, cari aja, di sana sih paling gampang. Gitu. Karena insurance itu biasanya jarang banget sih yang bikin iklan ya, teman-teman. Kenapa? Karena itu rawan banned. Jadi produk-produk seperti ini setahu saya ya, multi level insurance, tapi, saya nggak tahu sih kalau insurance sekarang gimana. Insurance, multi level, kesehatan, kecantikan, apalagi, peninggi, pemutih, pembesar, dan lain-lain itu rawan banned gitu kan. Jadi ya copywriting-nya biasanya kalau teman-teman perhatikan ya, kesehatan kecantikan itu copywriting-nya nggak pakai kayak, "Apakah Anda ingin turun berat badan 10 kilo?" Gitu, nggak pernah pakai seperti itu, tapi pakai storytelling. Ya, jadi saya dulunya seperti ini gitu ya, setelah mengonsumsi ini saya bisa berhasil turun berat badan. Biasanya seperti itu pakai storytelling, jadi nggak pakai copywriting, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, itu seperti itu, karena memang ada rules yang harus dipatuhi itu, ya. Dari Kak Devi Fitri, "Oh iya lebih luas," bener, karena ditonton sama banyak kalangan, jadi copywriting-nya pasti beda, lebih broad, lebih global, ya. Oke, selanjutnya dari Kak LND Racing Design, "Kak, iklan di FB apakah bisa tanpa web?" Bisa kok, bisa diarahkan ke WA, cuman lebih, bagus kalau ada web sih, gitu ya. Semoga membantu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut lanjut di sesi networking, teman-teman. Jadi nanti teman-teman, setelah teman-teman lihat nanti ya, nanti kalau misalkan sesi ini aku matiin, itu kan sesi meja-meja gitu kan. Jadi itu kayak breakout room-nya Zoom, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gabung di meja mana yang teman-teman mau gabung, satu meja itu 8 orang. Nah, nanti di dalam meja itu, orang-orang itu bisa ngobrol satu sama lain. Dan yang di luar meja itu nggak bisa dengar obrolan yang ada di meja itu, ya. Gitu, itu sesi networking-nya. Nyoba iklan herbal di FBS kena ambil 5 kali. Nah, itu kan, yang saya sudah bilang, itu memang sangat challenging. Makanya harus dipakai storytelling biasanya. Gitu. Jadi ya copywriting itu susah banget sih. Nah, kalau yang saya menarik itu, kalau saya jalanin ini kan, campaign-nya perusahaan multi level tonton, tapi pakai gimmick gitu kan, lowongan pekerjaannya. Itu bisa sih, itu masih boleh ya, gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut di sesi networking. Memang kita harus, kalau misalkan nulis copywriting itu harus fleksibel sih teman-teman ya, gitu ya. Harus fleksibel, harus jeli gitu kan, dan kalau misalkan untuk iklan itu harus mematuhi rules-nya juga. Karena nggak semua copywriting itu bisa dipakai di iklan. Iklan pasti ada beberapa rules dari platformnya, apalagi Facebook. Itu ya gitulah. Jadi ya memang harus jeli. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, sebentar saya cek grup dulu. Loading lama, ya gitulah. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita langsung lanjut ke sesi breakout room, teman-teman, dan kita ngobrol-ngobrol lanjut di sana ya. Thank you, teman-teman.